Terus karena apa yang mengusulkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Tirta. Saya ingin sharing beberapa hal. Hari ini saya adalah hari kedua saya di Rumah Sakit Kartika Pulomas. Saya ingin menegaskan beberapa info dan edukasi. Insya Allah edukasi ini sudah disarankan oleh Kementerian Kesehatan, dan saya juga udah konsul dengan Profesor Ova itu dari UGM. Saya juga udah konsul dengan Bu siapa ya? Bu Kartina apa siapa? Lupa saya, itu dari Menkes. Saya juga udah diskusi dengan beberapa tim Junior Doctor Network. Saya ingin share beberapa edukasi. Tapi sebelum saya share, saya ingin bilang bahwa keadaan saya baik-baik aja. Ya gak gitu-gitu baik banget. Saya masih demam, naik turun, sama batuk. Posisi sekarang saya udah di rapid test di hari Rabu itu saya negatif. Dan saya ini adalah demam hari kedua, dikarenakan hari Jumat saya ada kontak dengan beberapa orang yang COVID. Dan ini saya PDP, masih pasien dalam pengawasan. Saya tes negatif, paru-paru saya di ronsen alhamdulillah aman, cuman ada gambaran bronkitis kronis. Ya, saya emang ada penyakit bronkitis kronis dari 2018. Tapi untuk gambaran pneumonia nggak ada, gambaran gejala COVID juga nggak ada. Lab saya aman, tapi kepastian untuk aman adalah swab test. Swab testnya nanti ada di hari Senin atau Selasa. Insya Allah tolong saya mohon doanya semoga aja swab test negatif, sehingga saya nanti bisa keluar bersama kalian lagi untuk berjuang. Tapi tetap dalam rumah sakit saya masih melakukan berbagai kegiatan. Saya masih mengkoordinasi untuk pengiriman APD, lalu saya masih mengkoordinasi dan bersama teman-teman mengirimkan tur nutrisi, dan saya tetap rutin membuat edukasi ke masyarakat. Nah, ini umpung saya ingin buat ini di Instagram TV. Edukasi yang saya ingin persampaikan adalah pertama, tolong buat teman-teman, dan ini udah saya konsul dengan kementerian dan kawan-kawan ya, bahwa yang pertama, tolong buat yang di Jakarta jangan mudik terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kalian mudik, bukan saya itu melarang kalian untuk bertemu dengan keluarga, itu bukan. Tapi apa? Posisi Jakarta itu adalah epicentrum corona. Semua itu bisa saja kena, tapi tidak menunjukkan gejala. Seperti yang dikatakan oleh Belva, staf sus presiden yang juga CEO Ruang Guru dan founder Ruang Guru, mengatakan bahwa dan sesuai jurnal bahwa sebenarnya separuh dari corona itu tidak bergejala atau asimptomatik. So, kalau kalian pulang ke kampung, mungkin imun kalian kuat, tapi yang kampung itu bisa jadi ketularan. So, lebih baik kalian di Jakarta. Jadi kalian di rumah aja gitu. Terus kedua, dok kalau saya kerja gimana? Nah, sesuai saran dari Belva, bahwa ternyata penggunaan masker kain itu dari jurnal-jurnal paper terbaru ternyata efektif untuk mengurangi penularan sampai 70%. So, buat teman-teman semua, orang awam yang masih kerja bisa memakai masker kain untuk aktivitas sehari-harinya, sehingga tidak perlu repot-repot membeli masker medis yang dipakai sekali. Maafkan, batuk saya masih ada. Rumah sakit saya tuh infus. Jadi sehingga masker medis bisa digunakan untuk orang-orang medis, dan kalian yang masih kerja di luar bisa menggunakan masker kain. Gerakan masker kain ini menurut Belva yang tadi udah di live, bisa dilihat di Insta live saya, sudah juga di share dari paper-paper. Itu ternyata beberapa bahan bisa mengurangi potensi menularkan infeksi COVID-19. So, buat teman-teman awam bisa beli masker kain, karena penggunaan masker kain ini juga bisa untuk meningkatkan daya beli masyarakat ke brand lokal dan meningkatkan vendor-vendor brand lokal. Terus yang ketiga adalah tolong buat para influencer, saya mengucapkan terima kasih baik banget buat influencer ada Lilintar, Ria Ricis, Reza Arab, Raquel Venya, Sarah Gibson, terus habis itu ada Indra Bekti, lalu ada Amazing, terus ada Ridwan Hanif, banyak banget yang telah membantu donasi. Nah, bahkan Ridwan Hanif mau jual mobilnya. Oh my god, Ridwan Hanif lu terbaik banget. Aku terima kasih banyak banget influencer-influencer supaya donasi ini terarah. Jadi gini, saya ingin menerangkan kepada influencer bahwa kita itu ada 5 hal yang dibutuhkan. Yang pertama adalah APD. APD yang dibutuhkan bukan sekedar surgical mask, tapi juga helm yang ada kacanya, goggle, dan hazmat. Nah, hazmat ini jujur sangat berguna buat kita semua. Yang kedua adalah nutrisi buat tenaga medis. Tolong bisalah buat kalian teman-teman orang awam, bisalah jika kalian menemukan fasilitas kesehatan di sekitar kalian, di sebelah kalian, puskesmas, klinik, rumah sakit swasta, mereka tuh kurang makan, tenaga medis tuh kasihan banget. Kasihlah mereka madu, kasihlah mereka vitamin. Terus yang ketiga adalah buat teman-teman yang sudah dikasih libur, tolong di rumah aja. Kalau kalian keluar itu mending jam 10 ke atas untuk kena sinar matahari.
Tapi nggak usah lama-lama, 15 menit itu udah cukup. Dan kalian jangan untuk nongkrong-nongkrong, jangan kalian main-main dan malah liburan. Dan keempat, tolong cuci tangan yang rajin. Cuci tangan dalam waktu 6 langkah seperti tutorial udah di-share di YouTube dalam beberapa hal. Sebelum masuk ke rumah cuci tangan, sebelum megang anak cuci tangan. Dan berikutnya adalah untuk cairan disinfektan. Cairan disinfektan itu sesuai dari arahan dokter-dokter adalah yang digunakan untuk menyemprot alat-alat. Jadi kayak yang di jalanan itu harus pakai APD lengkap karena dia mengandung cairan klorin atau H2O2 dan cairan-cairan seperti mirip pemutih dan alkohol. Itu kalau kena tubuh bisa berbahaya. So buat teman-teman yang mau nyemprot masjid, mau nyemprot bis, mau nyemprot kereta dan teman-temannya itu tolong banget tolong memakai APD yang lengkap. Dan buat yang pakai chamber, disinfection chamber, saya sarankan jangan memakai pemutih, jangan memakai H2O2. Kenapa saya bilang? Jadi cairan yang ada di buat alat disinfektan nyemprot ruangan sama yang disinfection chamber itu berbeda. Nah, salah satu langkah yang bisa dilakukan seperti chamber yang dibuat dompet duafa. Ini efektivitasnya emang masih dikit, tetapi chamber ini bisa berguna untuk mengurangi jumlah virus di pakaian. Bisa memakai Aquades dan Dettol. Untuk takarannya bisa ditanyakan kepada dompet duafa dan Fatur dari UGM. Yang kelima adalah buat teman-teman semua sekalian, ini saatnya kita untuk tidak saling menghujat satu sama lain. Kritik boleh tetapi diucapkan dalam bahasa yang sopan. Dan buat teman-teman tolong jaga diri di rumah, jaga kesehatan. Kalau kalian ada gejala kayak saya, kayak seperti demam batuk, entah itu corona atau enggak, beware, langsung jaga diri, bed rest, dan minum vitamin, minum suplemen, dan karantina di rumah. Jika selama 3 hari demam Anda nggak turun, langsung ke rumah sakit dari puskesmas terlebih dahulu. Jangan langsung tiba-tiba ke rujukan. Jadi standarnya seperti ini, Pak. Di Indonesia